Pak Kapolri dan Kepolisian Republik Indonesia, saya berharap Pak Kapolri punya nyali untuk usut ini. Ini KPU udah jelas-jelas, Pak. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo pasang iklan produk jualan kalian di Babe Aldo Official Channel. Dengan jangkauan ke ratusan ribu penonton, insya Allah omset melonjak hingga 3 kali lipat. Konten iklan Anda akan tayang di 2 akun utama YouTube Babe Aldo dengan ratusan ribu penonton selama 5 hari berturut-turut, dan juga akan tayang di Instagram dan juga TikTok Babe Aldo. Harga 500.000 untuk pemasangan 1 kali iklan, tayang 5 hari berturut-turut. Untuk kerjasama pemasangan iklan, hubungi WhatsApp ke 0812 8385 8736. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, kepala sehat, dan ngopinya ntar pas buka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa di subscribe dulu ini ya, Babe Aldo suara kebenaran. Dan mudah-mudahan puasa kita hari ini ya Rob dikasih kelancaran, diterima oleh Allah SWT, diampuni dosa dan dapat pahala. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang kita masuk ke konten. KPU ketahuan berbohong, memalukan, tapi memang kayaknya masalah malu ini. Nabi SAW itu pernah bilang al-haya'u minal iman. Ya, malu itu sebagian daripada iman. Kayaknya memang makin tipis iman, orang udah makin gak punya malu. Kayak KPU ini kayaknya gak punya malu udah ya. Nih videonya nih. Lokasi penyimpanan data seluruhnya berada di Indonesia. Tidak ada data yang disimpan di entitas negara lain. Itu yang ngomong KPU. Tidak ada di entitas negara lain. Semuanya disimpan di Indonesia. Ulangi dulu. Biar KPU-nya itu malunya, pengen gua tampol pakai video ini. Lu bilang no. Nih. Lokasi penyimpanan data seluruhnya berada di Indonesia. Tidak ada data yang disimpan di entitas negara lain. Ulangi lagi. Dia ngebacot itu 3 kali. Dia ngebacot itu. Namanya siapa ini? Lokasi penyimpanan data seluruhnya. Idrus, ada Idrusnya lagi. Tidak ada. Betty Epsilon Idrus. Tuh, Idrus. Kayak temen gue Idrus. Yang disimpan di entitas negara lain. Gigi lu nggak ada, no. Udah ada kebongkar kan lu di Alibaba. Mamam, lanjut dulu videonya. Konyol dan menggelikan. Konyol dan menggelikan. Dan tambahin lagi, konyol dan menggelikan dan memuakkan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU selaku penyelenggara yang juga wasit dalam pemilu 2024 selama ini menyimpan rahasia. Ya, terbukti lakukan kebohongan publik. Nah, ini mestinya kan diusut ini. Nah, lanjut dah. Diam-diam lembaga itu menggandeng Alibaba, raksasa teknologi asal Tiongkok, dalam komputasi awan atau cloud. Konyolnya, semua rahasia itu baru terbongkar karena ada yang mengadukannya ke Komisi Informasi Pusat atau KIP. Mengapa menyimpan rapat-rapat informasi soal kerjasama dengan Alibaba itu? Kenapa?
Dan itu kan banyak dugaan pelanggaran pidana ini. Yang jelas tadi ini udah melakukan kebohongan publik itu. Nah itu kan pidana itu, ya kan? Lalu, apa yang sesungguhnya disembunyikan KPU sehingga pengadaan servernya harus dirahasiakan? Atau perusahaan pemegang kontrak tak boleh diketahui publik? Iya, kenapa? Kenapa? Ada apa? Supaya angka-angkanya bisa dirubah-rubah, apakah begitu? KPU, woi, Hasim, gemes gue. Iya, menggelikan, memuakan, memalukan, menjijikkan. Bukankah pemilu berazas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sehingga tidak ada dusta di antara kita? Iya, mestinya gitu, langsung umum, bebas, rahasia, jujur, adil, supaya nggak ada dusta. Ini banyak banget dusta. Udah gitu dustanya terang-terangan lagi. Waduh, kemarin jelas-jelas itu PSI ngerayain ulang tahun sama ketua KPU. Itu kan gratifikasi. Nggak boleh kan begitu itu. Itu kan ada undang-undangnya itu. Wah, ini hukum model apa sih? Sikap KPU itu jelas menyulut kecurigaan masyarakat akan netralitasnya sebagai penyelenggara yang juga wasit pemilu. Bukan, ini gue perbaiki nih. Menyulut kecurigaan. Curiganya udah dari dulu. Curiga sama KPU ini dari dulu. Di saat ketuanya itu udah berapa kali melakukan pelanggaran etik aja, itu tindakannya cuma peringatan keras. Nggak ada tindakan hukumnya gitu. Iya, mestinya ditahan atau diusut ini, diperiksa lah ketua KPU itu. Aduh. KPU tentu paham, selain rahasia negara, hanya bangkai yang perlu ditutup rapat-rapat agar bau busuknya tak merebak kemana-mana. Kayaknya nih ya, kayaknya KPU nutupin bangkai kayaknya nih. Tapi sepintar-pintarnya orang menutup bangkai, kecium juga, dan bau busuknya ini nggak enak emang. Nggak enak, udah. Ini masalahnya suara rakyat. Bikin malu. Terbuka sedikit saja, apalagi jika bangkai itu sudah berumur lama, aroma menyengat tentu akan mudah tercium. Pertanyaan bagi KPU. Pertanyaan bagi KPU, nggak tahu itu apa pertanyaannya ya. Kalau gue sih ya, ngelihat KPU-nya ini, gue juga dapat satu video ya. Ini berkaitan dengan Polri, khususnya buat Pak Kapolri, Bapak Listio Sigit. Pak, ini apakah bukan delik umum, Pak, melakukan kebohongan publik dan beberapa kali pelanggaran yang dilakukan oleh KPU ini? Ini ada satu acara di Metro juga nih ya, sama Hotman nih. Ada video begini nih, nih, bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat dulu ya. Di sini captionnya, Indonesia sedang krisis akal sehat. Bocornya data pemilu sudah melanggar HAM, maka KPU wajib diperiksa oleh kepolisian. Ayo lu, Kapolri mana mau periksa KPU, mereka satu grup. Nah itu, Pak Kapolri masa sampai ditanya begini, Pak, beneran Bapak satu grup sama KPU, Pak? Pak Kapolri, Pak Listio Sigit, masa nggak ditahan ini KPU? Lanjut. Ya, saran saya ya kepada Kapolri, karena delik umum, saya kira tidak ada salahnya Pak Kapolri, pihak kepolisian mengusut ini secara tuntas. Kalau memang ada orang-orang tertentu yang diduga melanggar pidana, saya kira diproses saja. Kan diproses. Proses pengaduan itu yang pertama. Kan ini udah banyak ini kesalahannya KPU ini, apalagi dengan video ini. Ya, video ini tadi ini. KPU jelas-jelas melakukan kebohongan publik di sini. Jelas-jelas nih KPU melakukan kebohongan publik nih. Nih ngomong apa di sini nih si perempuan? Penyimpanan data seluruhnya berada di Indonesia. Tidak ada data yang disimpan di entitas negara lain. Nah itu kan udah bohong dia. Ada di Alibaba gitu. Ini kan udah kebohongan publik. Nah kalau dihubungkan sama video ini kan, kenapa Kapolri nggak mau usut ya? Mestinya usut dong Pak, iya kan? Kita tunggu Kapolri ini, panggil deh itu, periksa, ya. Supaya jangan nanti semakin berkembang lagi, semakin terkendali lagi persoalan ini. Ini udah melihat bahwa ini udah sangat tak terkendali, ini udah sampai segini udah. Ini kan masalah kebocoran data yang ini nih. Ini masalah kebocoran data ini. Ini soal data pribadi penduduk Indonesia. Ini pelanggaran HAM.
Kalau misalnya ini dibocorkan demikian rupa. Sudah bocor, bukan kalau lagi. Oke, sudah bocor bahkan 500.000 gratis. Dikasih gratis. 500.000 penduduk gratis. Data pribadi kita sudah di tangan seseorang, itu kan pelanggaran HAM. Mau tak mau, orang yang bertanggung jawab menyimpan data ini, katakanlah dalam hal ini KPU harus mempunyai tanggung jawab tentang hal ini. Selain KPU, yaitu siapa yang mau menuntut tanggung jawab KPU secara hukum? Ya, kepolisian lah. Dalam hal ini kami berharap Pak Kapolri, Pak Listio Sigit, ya beranilah Pak, panggil itu KPU, periksa, usut, kalau memang salah ya tangkap. Kan gitu ya. Ini kan negara hukum. Artinya publik bisa menuntut KPU, kok data pribadi saya bisa dibocorkan. Kemudian saya melihat bahwa ini kalau istilah kampung kita di Medan, dari penjelasan kita ngeri kali gitu kan? Ya. Ngeri kali. Ngeri kali. Karena memang terkonfirmasi bahwa memang pengelolaan data di KPU saya kira mengalami suatu permasalahan. Kenapa saya mengatakan kok bisa bocor sedemikian rupa 204 juta begitu ya? 204 juta data bocor, belum lagi kebohongan publik. Ini kan ngeri kali ini. Iya, cuman masalahnya Kapolri berani kagak gitu. Mestinya kan kalau memang kepolisian Republik Indonesia ini berdiri atas nama hukum, mestinya berani dong ya. Waduh, ini ya, inilah kita mau berharap hukum apa kalau Kapolri sendiri nggak mau ya. Dan kalau dikatakan tadi soal rekapitulasi, kalau jumlahnya berbeda bisa chaos, bisa gitu ya. Kalau nanti di akhir pemilu kita, katakanlah menjelang selesai pemilu, ada chaos yang bertanggung jawab siapa? Ya KPU. Ini bisa chaos yang tanggung jawab KPU ini. Makanya kepolisian di lapangan tolong jangan mau dibenturin sama rakyat tuh. Ini yang paling tanggung jawab KPU. Rakyat jadi begini karena KPU. Begitu. Nah, memang ada bocor seperti kalau ini. begitu ada sebentar. Ya. Boleh sedikit saya tambahkan. Kalau memang katakanlah ini terjadi chaos gitu ya di masyarakat karena ketidakpuasan, maka KPU harus bertanggung jawab karena ada datanya diretas. Yang terakhir saya mau katakan bahwa siapa yang diuntungkan dari sini kan begitu tadi. Menurut saya dari sudut teori politik yang punya kekuatan untuk melakukan penyimpangan, yang punya kuasa dan relasi kuasa. Nah, yang ada di situ yang bisa memanfaatkan gitu. Artinya yang punya kuasa, relasi kuasa. Nah, jadi ya dari dua video ini kesimpulan adalah Pak Kapolri dan Kepolisian Republik Indonesia, saya berharap Pak Kapolri punya nyali untuk usut ini. Ini KPU udah jelas-jelas Pak, jelas-jelas. Ya di video yang ini jelas-jelas dia bilang nggak ada itu. Itu kan berarti kebohongan publik ya, bohong dia. Dia bohong dan ini masalahnya hukum pidana udah. Dan belum lagi masalah kebocoran data. Jadi tolong Pak diusut. Dan buat Kepolisian Republik Indonesia seluruhnya, kalau ada aksi di lapangan karena rakyat marah karena kelakuan KPU, jangan dimarahin rakyatnya. Chaos ini yang tanggung jawab KPU, bukan rakyat. Jangan mau kepolisian jadi alat untuk politik. Jangan kalian petugas keamanan. Rakyat ini mengharapkan keamanan dari kalian. Rakyat yang marah ini mohon perlindungan dari kalian. Justru kalian mestinya menangkap itu KPU. Mestinya begitu. Karena sudah melakukan kebohongan publik. Ini kan jelas-jelas kebohongan publik. Belum lagi data yang diretas. Ini jelas-jelas sudah pelanggaran pidana. Dan ini kalau sampai ada chaos, rakyat marah, itu wajar. Dan kepolisian harus melindungi rakyat. Karena yang bertanggung jawab harusnya adalah KPU. Dan kalian yang setuju hal ini, tolong share ini, mudah-mudahan Pak Listio sedikit dengar nih. Pak Kapolri tolong dengar ini. Itu aja dari gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah, polisi jangan mau dibenturkan sama rakyat. Yang paling bertanggung jawab ini adalah KPU. Lokasi penyimpanan data seluruhnya berada di Indonesia. Tidak ada data yang disimpan di entitas negara lain. Konyol dan menggelikan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU selaku penyelenggara yang juga wasit dalam pemilu 2024 selama ini menyimpan rahasia. Diam-diam lembaga itu menggandeng Alibaba, raksasa teknologi asal Tiongkok, dalam komputasi awan atau cloud. Konyolnya, semua rahasia itu baru terbongkar karena ada yang mengadukannya ke Komisi Informasi Pusat atau KIP. Mengapa menyimpan rapat-rapat informasi soal kerjasama dengan Alibaba itu? Lalu,
Apa yang sesungguhnya disembunyikan KPU sehingga pengadaan servernya harus dirahasiakan atau perusahaan pemegang kontrak tak boleh diketahui publik? Bukankah pemilu berazas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sehingga tidak ada dusta di antara kita? Sikap KPU itu jelas menyulut kecurigaan masyarakat akan netralitasnya sebagai penyelenggara yang juga wasit pemilu. KPU tentu paham, selain rahasia negara, hanya bangkai yang perlu ditutup rapat-rapat agar bau busuknya tak merebak kemana-mana. Terbuka sedikit saja, apalagi jika bangkai itu sudah berumur lama, aroma menyengat tentu akan mudah tercium. Pertanyaan bagi KPU. Saya pikir ya saran saya ya kepada Kapolri, karena ini delik umum, saya kira tidak ada salahnya Pak Kapolri, pihak kepolisian mengusut ini secara tuntas. Karena kalau memang ada orang-orang tertentu yang diduga melanggar pidana, saya kira diproses saja, kan tidak harus melalui proses pengaduan, itu yang pertama. Supaya jangan nanti semakin berkembang lagi, semakin tak terkendali lagi persoalan ini. Yang kedua, saya melihat bahwa ini soal data pribadi penduduk Indonesia, ini pelanggaran HAM. Kalau misalnya ini dibocorkan sedemikian rupa, sudah bocor, bukan kalau lagi. Sudah bocor bahkan 500.000 gratis. Dikasih gratis. 500.000 penduduk gratis. Data pribadi kita sudah di tangan seseorang, itu kan pelanggaran HAM. Mau tak mau, orang yang bertanggung jawab menyimpan data ini, katakanlah dalam hal ini KPU harus mempunyai tanggung jawab tentang hal ini. Artinya publik bisa menuntut KPU, kok data pribadi saya bisa dibocorkan. Kemudian saya melihat bahwa ini kalau istilah kampung kita di Medan, dari penjelasan ngeri kali gitu kan. Kenapa saya katakan ngeri kali? Karena memang terkonfirmasi bahwa memang pengelolaan data di KPU saya kira mengalami suatu permasalahan. Kenapa saya mengatakan kok bisa bocor sedemikian rupa 204 juta begitu ya? Dan kalau dikatakan tadi soal rekapitulasi, kalau misal jumlahnya berbeda bisa chaos, bisa yang terjadi gitu ya. Kalau nanti di akhir pemilu kita, katakanlah menjelang selesai pemilu, ada chaos yang bertanggung jawab siapa? Ya KPU, karena memang ada bocor seperti kalau ini. Begitu ada sebentar, boleh sedikit saya tambahkan bahwa kalau memang katakanlah ini terjadi chaos gitu ya di masyarakat karena ketidakpuasan, maka KPU harus bertanggung jawab karena ada datanya diretas. Yang terakhir saya mau katakan bahwa siapa yang diuntungkan dari sini kan begitu tadi. Menurut saya dari sudut teori politik, yang punya kekuatan untuk melakukan penyimpangan, yang punya kuasa dan relasi kuasa. Jadi orang yang ada di situ yang bisa memanfaatkan gitu. Artinya bahwa punya kuasa, relasi kuasa. Al Godi, sekarang ada warnanya loh. Baju Koko Habaib.